Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo. Dan kini, kita telah sampai di episode yang ke-80. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ila Galigo series episode yang ke-80. Waktu terus berlalu. Lama Panganro kini perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dari kehilangan sosok sang ibu. Dia pun kini telah siap untuk menjadi pemimpin tunggal di Pujananting dan juga Sundra Riaja. Dia juga mulai bisa melupakan semua perilaku mantan ayahnya, Ila Galigo, yang telah membuangnya dan tidak lagi menganggapnya sebagai sang anak. Apakah ini sebuah karma? Ataukah sekedar pengulangan sejarah kembali? Ila Galigo yang dulunya sempat ingin dibuang oleh ibunya, yakni Iwe Chudai, kini justru malah membuang anaknya sendiri. Apakah buah memang jatuh tak jauh dari pohonnya? Atau memang ini adalah sebuah garis takdir yang telah ditetapkan oleh sang Patotoe? Satu hal yang pasti, Lama Panganro berhasil tumbuh menjadi pemimpin yang bijak dan rendah hati. Tidak sia-sia Putri Tompo mendidiknya sejak kecil, membesarkannya dengan penuh perhatian. Walaupun dia tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah, namun dirinya tetap punya karakter dan kepribadian yang baik. Sementara itu, mari kita berpindah latar sejenak ke Alecina. Di Alecina, nampak Sauri Gading yang sedang duduk termenung. Kepalanya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Dadanya sesak, seolah ingin meluapkan emosi yang telah lama terpendam. Sauri Gading adalah seorang putra dari Luwu yang seharusnya menjadi raja. Namun, karena kehilapannya sendiri, harus rela menebus dosa dan meninggalkan Luwu selama-lamanya. Meninggalkan segala harta benda dan kekuasaannya, meninggalkan istri-istrinya, serta para rakyatnya yang tentu akan selamanya merindukan dirinya. Di Alecina pun hidup Sauri Gading sebenarnya tidak baik-baik saja. Kita tahu betapa banyak lika-liku cobaan yang diterima oleh Sauri Gading. Dia harus berlayar mati-matian hanya demi mendapatkan Iwe Chudai. Pernikahannya dengan Iwe Chudai pun tidak juga berjalan dengan mulus. Dia sempat berpisah sebelum akhirnya rujuk kembali. Dan ternyata tidak hanya sebatas itu saja. Baru-baru ini, Sauri Gading terlibat perdebatan dengan Lagaligo. Tentu, ini masih terkait dengan sikap Lagaligo terhadap Lama Panganro. Sauri Gading nampaknya berusaha menasihati anaknya itu agar tidak bersikap kasar kepada Lama Panganro. Namun, yang terjadi justru Lagaligo membentak Sauri Gading dengan lebih keras. Dia bahkan mengungkit-ungkit cerita lama ketika dirinya hendak dibuang ke laut oleh sang ibu, atau tentang Sauri Gading yang hendak menikahi Wetendri Abeng, yang notabene adalah saudara kembarnya sendiri. Sauri Gading pun seolah kehabisan kata-kata mendengar hal itu. Dia tak bisa menolak fakta kalau pernah berbuat dosa di masa lalu. Hanya saja bukan berarti anaknya harus lebih berdosa daripada dia. Lagaligo bahkan menghina Sauri Gading yang punya banyak istri di Aleluwu dan tak pernah dia kunjungi lagi. Ayahanda, jangan berlagak so suci. Ayahanda jauh lebih buruk sikapnya ketimbang aku. Aku hanya punya satu istri yang kutinggal di Pujananting, sedangkan ayahanda punya banyak istri di Aleluwu yang tidak pernah ayahanda kunjungi lagi. Demikian ucap Lagaligo. Tapi anakku, tidak bisakah kamu sedikit lemah lembut terhadap anakmu? Setidaknya berikan dia haknya sebagai seorang anak, balas Sauri Gading. Apa yang harus diberikan orang tua kepada anaknya? Aku tidak pernah mendapatkan itu. Bukankah dulu ibuku hendak membuangku ke sungai dan menjadikanku makanan ikan? Bukankah aku tumbuh besar tanpa perhatian sang ibu?
Apa itu kasih sayang orang tua? Aku tak tahu apa itu. Aku juga tak pernah merasakannya. Demikian balas Lagaligo dengan geram. Saori Gading pun langsung terdiam. Dia sudah kehabisan stok kata-kata nasihat untuk diucapkan. Memang benar apa yang Lagaligo katakan. Memang benar, dia bukanlah sosok pria yang lebih baik dari Lagaligo. Belum usai masalah Lagaligo, kini datang lagi masalah berikutnya. Adalah Ue Tenridio, anak perempuan Saori Gading. Ue Tenridio adalah seorang bisu yang telah dinikahkan. Namun, untuk suatu alasan, Ue Tenridio justru melarikan diri dari suaminya. Dia awalnya telah berangkat ke kerajaan langit dengan alasan rindu dengan Ue Tenri Abeng. Namun, setibanya di kerajaan langit, Ue Tenridio memutuskan untuk tidak mau lagi turun ke bumi. Dia meninggalkan suaminya sendirian di bumi dan menanggung malu sebagai pria yang ditinggali istrinya. Lagaligo sempat memprotes tingkah Ue Tenridio. Namun, Ue Tenridio justru balas memaki Lagaligo. Bukankah Kakanda justru lebih parah dariku? Kakanda sudah berapa kali merebut istri orang. Kakanda juga sudah menikahi seorang bisu yang jelas-jelas tak boleh dinikahi oleh Kakanda. Demikian ucap Ue Tenridio. Lagaligo hanya terdiam dengan hal itu. Dia menyadari bahwa dirinya tak lebih baik dari Ue Tenridio. Sedangkan Saori Gading semakin menanggung beban akibat hal itu. Dia merasa malu pada tingkah laku anak-anaknya yang menyimpang. Namun, dia juga merasa malu akan dirinya yang sejatinya tak lebih baik dari anak-anaknya. Hal ini terus berputar seperti lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Tak ayal, hal ini membuat Saori Gading menjadi semakin nampak tua. Dibandingkan dengan para pria seumurannya, wajah Saori Gading terlihat seperti sudah sangat tua. Beban pikiran yang teramat berat membuatnya sangat menderita secara lahir dan batin. Pernah juga Saori Gading berpikir untuk pergi mengunjungi Lama Pangandro di Pujananting. Namun, dia merasa khawatir jika Lama Pangandro akan bersikap acuh kepadanya. Dia takut kalau Lama Pangandro akan malah membencinya dan tak mau mengakuinya sebagai kakek. Lagi-lagi, Saori Gading harus diam termenung memikirkan hal itu. Menyaksikan hal itu dari kerajaan langit, maka Ruma dan Rukeleng pun langsung yakin bahwa sudah saatnya melaporkan hal ini kepada Sang Patotoe. Sudah saatnya meminta kepada Sang Patotoe untuk menutup rapat-rapat pintu kerajaan langit. Biarlah bumi berjalan dengan caranya sendiri. Apapun yang akan menimpa Saori Gading, maka biarlah itu menimpanya. Apapun yang menimpa Lagaligo, maka biarlah itu menimpanya juga. Sudah saatnya Sang Patotoe menutup segala bantuan yang senantiasa diberikannya kepada para keturunannya di kerajaan bumi. Sudah saatnya para manusia di bumi ini hidup secara mandiri dengan segala macam lika-liku yang menyertainya. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo Series episode yang ke-80. Lumayan singkat ya, tapi kita masih akan lanjutkan lagi. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Olehnya itu, silakan ditunggu terus di channel ini. Oke? Sambil menunggu, silakan tonton juga video-video saya yang lain. Jangan lupa untuk like ini video. Jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru yang saya upload di channel ini. Oke? Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.